Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem penilaian yang akan dilakukan untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 P3K Guru tahun 2022 menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi apa yang digunakan? Mari kita simak secara seksama. Nah, dalam sistem penilaian di sini sudah disediakan yaitu Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kesesuaian Seleksi Guru ASN P3K tahun 2022 yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, di sini di surat langsung ditandatangan oleh sekretaris yaitu Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Nah, buku panduan ini bertujuan untuk cara penggunaan dan juga cara penilaian untuk dari mulai kepala sekolah, kemudian guru senior. Di sini sudah dijelaskan. Di sini ada guru senior, kemudian ada kepala sekolah, ada pengawas, ada dinas pendidikan dan juga BKPSDM. Ya Bapak Ibu, di sini kita lanjut ke cara sistem penilaian dan dengan cara menggunakan aplikasi. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada, yaitu di sini saya beri tanda penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh guru senior. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk yang pertama itu akan dinilai oleh guru senior. Nah, untuk penilaiannya tidak menggunakan kertas ya Bapak Ibu, tapi menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, saat kita klik aplikasi di sini yang sudah disediakan oleh Kemendikbud, kita coba klik. Nah, setelah kita klik, akan diarahkan untuk login ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah diberitahukan Bapak Ibu. Jadi di sini sudah diberitahukan. Nah, untuk yang bisa login di sini, yaitu yang pertama ada dinas, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala BKPSDM, kemudian Pengawas Satuan Pendidikan, kemudian Kepala Sekolah, dan juga guru senior, yaitu orang-orang yang akan menilai untuk pelamar prioritas 3, prioritas 2, dan juga prioritas 3 P3K Guru tahun 2022 ya. Nah, kemudian nanti yang menilai akan login ke SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ASN tahun 2022. Nah, kemudian kita balik lagi. Di sini dijelaskan yang B. Guru senior dapat menilai data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian, guru senior sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Nah, jadi setelah memilih guru yang akan dinilai, guru senior dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Nah, jadi di sini guru senior hanya bisa memilih satu-satu ya Bapak ya. Jadi tidak bisa sekaligus dan juga waktunya sudah ditentukan. Nah, di sini gambarannya, di sini saat ingin memilih, jadi guru senior harus memilih terlebih dahulu, kemudian baru klik lakukan observasi. Nah, di sini nanti guru senior akan memilih lakukan observasi. Nah, kemudian di sini penilaian kesesuaian guru senior terdiri dari dua aspek, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut. Nah, di sini ada dua, yaitu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lihat di sini
ada dua, yaitu penilaian kompetensi dan juga penilaian kinerja. Kemudian di sini juga sudah ada nomornya, nomor 1, 2, dan 3. Nanti akan diisikan di sini. Jika sudah diisi, maka akan menekan tombol lanjut di sebelah kanan, yaitu kanan bawah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lanjut ke tekan tombol soal, hanya aktif setelah pertanyaan terjawab. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan nomor urut soal selama proses penilaian belum diselesaikan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengisikan soal, jadi baru akan muncul nomor soal yang di sebelah sini, akan bermuncul warna hijau ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa untuk memperbaiki soal-soal jika masih ada kesalahan sebelum Bapak Ibu menekan tombol lanjut yang di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu menekan tombol lanjut, maka Bapak Ibu masih bisa memperbaiki soal ataupun jawaban yang telah Bapak Ibu isi. Kemudian dilanjutkan, penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Nah, di sini dicontohkan dari 6 nomor masih ada satu yang belum diisi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini akan nanti muncul keterangan. Di sini akan muncul keterangan, mohon maaf isi formulir dengan benar terlebih dahulu. Nah, ini jika masih ada yang belum diisi maka akan muncul notifikasi peringatan. Maka diharapkan untuk mengisi terlebih dahulu agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Sistem akan menganggap penilaian terhadap lamar tersebut sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Nah, jadi ketika semuanya sudah selesai untuk dijawab dan menekan tombol lanjut, maka semua jawaban akan terekam dan dianggap sudah selesai, Bapak Ibu ya. Nah, setelah semua jawaban telah diisi dan selesai, maka akan muncul notifikasi seperti berikut ini. Yaitu notifikasinya, terima kasih Anda telah menyelesaikan observasi ini. Nah, jadi akan muncul pemberitahuan bahwa Anda telah melakukan observasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi dilanjutkan setelah guru senior maka akan dilanjutkan oleh kepala sekolah. Di sini kepala sekolah dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian, kepala sekolah sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, kepala sekolah dapat memulai proses penilaian dengan menekan lakukan tombol observasi. Nah, di sini untuk memulai observasi, jadi kepala sekolah harus memilih dulu guru yang akan dinilai, kemudian baru melakukan klik tombol lakukan observasi. Nah, di sini sama juga dengan penilaian guru senior di atas atau yang sebelumnya, yaitu akan ada dua aspek yang akan dinilai, yaitu di sini penilaian kompetensi dan juga penilaian kinerja. Kemudian harus mengisikan jawaban. Kemudian jika sudah benar jawaban yang diisi, silakan menekan tombol lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian jika masih ada yang belum diisi atau masih salah jawabannya masih bisa diperbaiki selagi tombol lanjut belum ditekan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika masih ada di sini soal yang masih belum terisi, maka silakan mengisi terlebih dahulu. Jika tidak mengisi,
maka tidak akan bisa lanjut ataupun menyimpan jawaban. Baik, jika jawaban telah diisi dan telah menekan tombol lanjut, maka tampilan akan memberikan peringatan, "Terima kasih Anda telah melakukan observasi ini." Nah, setelah proses penilaian seleksi oleh kepala sekolah, maka status penilaian akan ditambahkan telah observasi oleh kepala sekolah. Nah, di sini kita lihat di gambarnya, yaitu di sini akan ada keterangan ataupun status telah observasi oleh kepala sekolah dan guru seniornya. Jadi bagi uh, guru yang telah dinilai oleh kepala sekolah dan juga guru senior akan muncul notifikasi seperti yang tertera pada gambar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh pengawas. Nah, ini juga sama seperti guru senior dan kepala sekolah. Yang pertama yaitu memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai, kemudian baru klik lakukan observasi. Jadi tahapnya sama seperti yang di atas. Kita lihat lagi ke bawah, sama juga seperti tahap di atas, yaitu mengisi nomor yang sudah disediakan, yaitu nilai kompetensi dan juga kinerja dari guru yang berada di sekolah tersebut. Nah, sampai dengan pengisian selesai, nanti akan muncul notifikasi lagi di sini seperti yang kita lihat. Setelah proses penilaian oleh pengawas, maka status penilai akan ditambah telah diobservasi oleh pengawas. Di sini kita lihat seperti pada gambar, yaitu telah observasi oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, yang di sebelah kanan di sini, ini belum dilakukan observasi sama sekali, Bapak ya. Ini ada kedua contoh yang telah dilakukan observasi dan juga yang belum dilakukan observasi. Nah, di sini yang terakhir baru yaitu penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Nah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman pelamar hanya dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan untuk penilaian Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Jadi tidak sembarang waktu bisa untuk dibuka atau login web ini. Jadi sudah ada waktu yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Untuk melakukan penilaian, Dinas Pendidikan dan BKPSDM sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Penilai dapat menggunakan filter nama pengawas dan sekolah untuk mempermudah pencarian pelamar. Setelah memilih guru yang akan dinilai, penilai dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Kita lihat di sini untuk mempermudah dinas dalam mencari nama guru, bisa memilih pengawas terlebih dahulu dan juga memilih sekolah. Kemudian baru akan dipilih guru yang akan dilakukan untuk observasi ya Bapak Ibu ya, untuk mempermudah filter guru tersebut. Nah, kemudian kita lanjut pada poin B. Dinas Pendidikan dan BKPSDM melakukan pembobotan kepada pelamar dengan memilih 1 dari 5 bintang rentan 60 sampai dengan 100% yang terdapat pada halaman penilaian. Penilaian dapat menutup halaman penilaian dengan menekan tombol tutup untuk mengakhiri proses penilaian. Nah, di sini ada identitas pelamar. Kemudian di sini juga ada daftar riwayat hidup. Kemudian di sini ada bobot nilai kerja yang akan dinilai oleh Dinas Pendidikan. Dan juga BKPSDM ya Bapak Ibu. Jadi rentannya itu di sini sudah dijelaskan, yaitu rentannya itu 60 sampai dengan 100%. Jadi nanti akan dinilai di sini sesuai bintangnya. Bapak Ibu akan dapat nilai berapa oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Nah, kemudian
kita lanjut ke poin C, warna latar belakang pelamar yang telah dinilai akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kita lihat yang sebelum dinilai masih berwarna biru ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah dinilai nanti latar belakangnya ini akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kemudian kita lanjut ke poin D. Dinas Pendidikan atau BKPSDM dapat melihat nilai pelamar yang telah diberi pada nilai menu daftar nilai. Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu ya. Di sini akan muncul daftar guru yang telah dinilai dan juga di sebelah kanan akan muncul bobot nilai dari Dinas Pendidikan. Ini kita lihat. Ini ada dari Disdik atau Dinas Pendidikan. Di sini ada dari BKPSDM ya, Bapak ya. Jadi ada 2 bobot nilainya. Nah, dan di sini ada total nilainya atau rata-rata dari nilai. Ya, Bapak ya, di sini sudah sangat jelas, namun ini hanya bisa diakses oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Nah, Bapak Ibu, sepertilah penilaian yang dilakukan melalui aplikasi SIM PKSG P3K untuk guru pelamar prioritas 2 dan juga prioritas 3. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, kemudian komen jika ada saran dan kritikan yang membangun bagi channel ini, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe agar membantu channel ini terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.